biasa dan honestly walaupun saya bukan bobotoh tapi melihatnya aja deg-degan dan juga seru gitu loh menikmati. Ya. Jadi kita berapa kali kan Bang ya siaran kita selalu bilang memprediksi ini kayaknya tekan 3-4 deh gitu. Dan ternyata benar sampai tekan 3-4 nanti penampilan juara. Mourinho pernah nggak atau Bruno ternyata katanya El Clasico cukup menentukan bisa siapa sang juara ya? Belum juga ya waktu El Clasico ya, malah sama seri angkanya 75 dan 75 juga. Iya, tapi 3 poin yang didapat di situ kan secara mental dan usia poin itu kunci karena itu jelas pertama mengunci Persija untuk bisa jadi juara, yang kedua ya Persib punya tambahan 3 poin gitu. Walaupun main di Samarinda waktu itu tetap jadi partai kunci Bre. Menurut saya si Persib dapat 3 poin di situ. Dan kalau mau bahas sedikit di babak kedua itu kan praktis ya itulah yang sering kita lihat kan, mungkin Boyan Hodak bukan yang memberikan permainan yang indah atau selalu menyerang atau apa, tapi dia mikir gimana nih produknya biar bisa dapat 3 poin. Salah satunya juga terlihat dari partai melawan Persija itu. Di babak kedua Persib praktis tidak ada serangan yang serangan berbahaya ataupun shot, praktis dia hanya menunggu Persija, membiarkan Persija bermain dengan bola, menunggu, dan tapi ya berhasil. Yang orang ingat kan pada akhirnya adalah 3 poin, Persija menang dan berpeluang lagi untuk jadi juara, walaupun secara permainan di babak kedua itu Persib praktis hanya menunggu, bukan yang mengesankan, tapi ya itu yang diinginkan supporter adalah 3 poin. Soal ada beberapa orang yang pengen main bagus dan 3 poin gitu, tapi kan kadang hidup juga harus memilih ya. Memang kalau mungkin Persib terlalu menguasai bola atau bagaimana bisa jadi berbahaya juga untuk Persija rebut, dan sebagaimana ya ini adalah pilihan dari Boyan Hodak, biarkan Persija untuk menguasai laga tapi pertahanan Persib begitu rapat sehingga dapat 3 poin gitu. Itu salah satu yang sering juga diterapkan Hodak. Dan satu yang mesti kita lihat kan juga reaksi dari pelatih ini kan penting sebenarnya. Makanya waktu Bojan itu absen ke Makassar, saya kalau melihat dari sudut pandang Boboto ini agak khawatirnya nanti kalau ada dinamika di tengah-tengah pertandingan. Kalau di awal dia pasti nyusun, dia kasih tau ke Igor nih gini. Tapi kan di tengah pertandingan situasinya kadang-kadang kita nggak bisa duga kan. Nah, ketika menghadapi Persija, salah satu yang saya lihat adalah bagaimana dia mematikan area Alano. Jadi dia dikawal, pertama yang awal dia siapa? Saya lupa ya. Pokoknya begitu yang awalnya udah mulai keletihan, dia ganti dimasukin Diri Kusnandar kan. Dan itu akhirnya membuat aliran bola tuh dari tengah nggak terlalu mudah. Walaupun memang Aladin Jair gol pertama. Ya gol pertama, dan dia memang mencecar ya sisi kanan pertahanan Persib. Tapi itu yang tadi dibilang sama Bung Rio tadi, ya Bojan Hodak tahu apa yang mesti mereka lakukan, menutup pertahanan, mengawal sedemikian rupa sehingga membuat gawang TJ bisa nggak kebobolan di babak yang kedua, walaupun digempur habis-habisan itu kan. Sampai 45 menit sampai terakhir itu kan diserang habis-habisan, tapi ya benar yang dikatakan juga. Jadi kemenangan itu bukan hanya sekedar menjaga sama-sama poin dengan Borneo yang di saat yang sama kalau nggak salah menang dari Bali United 3-2 ya. Tapi secara psikologis ini membuat mental para pemain itu naik dalam menyambut laga berikutnya. Sama nambahin dikit lagi ya, pendekatan mentalnya itu, karena ketika melawan Persija mungkin Boyan Hodak dan Persib ini sadar bahwa mereka tuh kan terlepas main di Samarinda itu kan adalah posisinya away ya. Mereka itu ketika dilanggar atau ada ketika keributan, mereka tuh nggak terpancing karena sadar kalau ada keributan ataupun keramaian itu keuntungan jadi milik Persija, karena kan memang supporter away dilarang. Dan saya bisa melihat kedewasaan pemain, pelatih di partai itu luar biasa gitu. Boyan Hodak mungkin kalau main di Bandung mungkin dia lebih agresif, lebih bergelora, pemain juga mungkin lebih emosional, tapi di partai lawan Persija itu pendekatan mentalnya itu beda. Tom Hai dilanggar, siapapun yang Persib dilanggar, nggak ada emosi yang berlebihan gitu, karena dia sadar kalau emosi itu merugikan juga bagi Persib, karena atmosfer ke stadion jelas menguntungkan Persija. Itu juga yang mungkin nggak terlalu banyak orang lihat, mungkin beberapa ada, cuma saya bisa melihat gila nih pemain Persib ini tidak terpancing emosi sama sekali pada saat main Persija gitu. Berbeda mungkin kalau mereka main home atau main di Bandung mungkin ya terpancing gitu emosi, cuma mereka tahu ya. Tapi pas lawan Persija kemana mereka benar-benar tahu apa yang mereka harus lakukan secara teknis dan juga secara mental. Remontada. Jadi gitu, saya tahu backgroundnya Bung Rio adalah kecil di daerah ujung kandang. Apa betul? Aku buka artikel katanya lu 30 tahun, 5 tahun, atau sebenarnya berapa tahun emang Persib belum pernah menang di kandang, mungkin sebelum BJ Habibie ya di Parepare. Kalau nggak salah 3-4 tahun terakhir ya, maksudnya di 3 atau 4 musim terakhir emang laga away nggak mampu dimenangi oleh Persib Bandung, itu betul. Dan sebenarnya kan kemarin tuh hampir seri ya,
tapi ya lagi-lagi ya mental angin ya mestakung ya akhirnya Semesta mendukung. serta mendukung ya Julio Cesar ngegolin juga. Dan sebenarnya PSM kan udah tampil tanpa beban gitu karena mereka sudah lolos dari degradasi, Yes. ngejar klub Asia juga udah gak mungkin, Ya nggak kemana-mana nggak udah. kemana-mana, full house stadionnya, tapi memang ya pengen tetap menang. Siapa sih yang nggak pengen menang lawan Persib, apalagi Home bisa home terakhir dan bisa menjadi apa ya, bisa menjadi tanda bahwa gua nih yang bisa gagalin Persib juara gitu. Tapi ya namanya ya Persib tetap harus diapresiasi, mereka akhirnya menang di tengah pada saat PSM juga sebenarnya kemarin tampilnya nggak jelek lah ya gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya PSM ini kalau tadi dikatakan Persib jarang menang di Makassar ya, jujur saya nggak terlalu tahu detail datanya, tapi masuk akal sih karena kan perjalanan ke Parepare itu lumayan ekshaustif juga. Tiga Kan? jam katanya ya. Walaupun pakai sleeper bus gimana? Nah akhirnya itu dia, jadi saya sempat bikin satu narasi lah, tantangan Persib nanti